Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patiraanus Tagi, NIM 1996140021. 1. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian modern, yaitu 1. Perang alokasi. Dalam perang alokasi sumber daya tercakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian, keseimbangan sektor publik dan sektor swasta, dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 2. Peran distribusi. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan, dan kemampuan memperoleh pendapatan. 3. Peran stabilisasi. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan ke sektor swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Seperti begini, tanpa adanya campur tangan pemerintah, penurunan permintaan akan mobil menyebabkan pengusaha mobil untuk mengurangi pegawai. Kebijakan stabilisasi digunakan untuk mencapai tujuan makro secara optimal. 2. Beberapa kegagalan pasar, yaitu sebagai berikut. 1. Eksternalitas. Eksternalitas mengacu pada biaya atau manfaat yang dihasilkan dari transaksi yang memengaruhi pihak ketiga yang tidak memutuskan untuk dikaitkan dengan manfaat atau biaya tersebut. 2. Barang publik. Barang publik tidak dapat bersaing dan juga tidak dapat dikecualikan. Konsumsi yang tidak dapat bersaing berarti bahwa barang-barang tersebut dialokasikan secara efisien kepada seluruh populasi jika disediakan dengan biaya nol. Sedangkan konsumsi yang tidak dapat dikecualikan berarti bahwa barang publik tidak dapat mengeluarkan non-pembayaran dari konsumsinya. Barang publik menciptakan kegagalan pasar jika bagian dari populasi yang mengonsumsi barang gagal membayar tetapi terus menggunakan barang tersebut sebagai pembayar sebenarnya. 3. Penguasaan pasar. Penguasaan menjaga kekuatan alam dari permintaan dan penawaran, dari pengaturan harga barang di pasar. Di sisi penawaran, penjual dapat mengontrol harga barang dan jasa jika hanya dapat berperan penjual besar atau penjual lain. Di sisi permintaan, pembeli memiliki kekuatan untuk mengontrol harga barang jika pasar hanya terdiri dari satu pembeli besar atau beberapa pembeli besar. Jika hanya ada satu atau tergelintir pembeli besar, pembeli dapat menggunakan dominasinya dengan berkolusi untuk menetapkan harga di mana mereka bersedia membeli produk dari produsen. 4. Informasi yang tidak sempurna di pasar. Kegagalan pasar juga bisa disebabkan oleh kurangnya informasi yang sesuai di antara pembeli atau penjual. Ini berarti bahwa harga permintaan atau penawaran tidak mencerminkan semua manfaat atau biaya peluang suatu barang. Kurangnya informasi dari pihak pembeli dapat berarti bahwa pembeli mungkin tersedia membayar harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk produk tersebut karena mereka tidak mengetahui manfaat sebenarnya. 3. Pengertian dan ciri-ciri barang privat serta contohnya.
Barang privat. Barang privat adalah barang-barang yang memiliki sifat berkebalikan dengan barang publik. Barang privat secara tipikal adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, di mana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Oleh karena itu, kepemilikan barang privat biasanya dapat teridentifikasi dengan baik. Ciri-ciri barang privat. A. Rivalrous consumption, di mana konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Terjadi rivalitas antara calon konsumen dalam mengonsumsi barang ini. Contohnya, tidak semua orang memiliki jumlah tertentu untuk memiliki mobil. Hanya orang yang tertentu memiliki jumlah tertentu yang bisa memiliki mobil. Di pasar persediaan juga kurang dalam menyediakan. Exclusive consumption, di mana konsumsi suatu barang dibatasi hanya dapat mereka memenuhi persyaratan tertentu, biasanya harga, dan mereka tidak membayar atau tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut. Contohnya, pakaian di toko hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membeli atau membayar, sementara mereka yang tidak membayar tidak dapat menikmati pakaian tersebut. Scarcity deflantability, yaitu kelangkaan atau keterbatasan dalam jumlah. Kelangkaan dan ketersediaan dalam jumlah yang diklit atau terbatas inilah yang menimbulkan kedua sifat sebelumnya. Contohnya baju, tas, sepatu, dan lain sebagainya. 4. Pengeluaran pemerintah ditinjau aspek makro. Aspek makro, pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. A. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. B. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makroekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung. C. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang, melainkan mencatat pembayaran atau pembelian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis, transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai, meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Penyusunan APBN. 1. Asumsi dasar APBN. A. Pertumbuhan ekonomi. B. Tingkat inflasi. C. Nilai tukar rupiah. D. Suku bunga SBI 3 bulan. E. Harga minyak internasional. F. Lifting. Mengadakan rapat komisi antar komisi masing-masing dengan mitra kerjanya, departemen atau lembaga teknis. Melakukan proses finalisasi penyusunan ARPBN oleh pemerintah. Melakukan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah. 2. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan. Selanjutnya, pembahasan baik antara Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran DPR maupun
antara komisi-komisi dan departemen atau lembaga teknis terkait. B. Hasil dari pembahasan berupa UU APBN membuat satuan anggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari UU tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program, dan proyek atau kegiatan. C. Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan. Departemen atau kelembagaan pengajukan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga. Kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan didefinisikan sebelum proses pembayaran. Proses ini akan diselesaikan dari bulan Oktober sampai selanjutnya. D. Dalam pelaksanaan APBN dibuat bertujuk berupa keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran kepada kantor atau pimpinan proyek di masing-masing kementerian dan lembaga pengajukan surat permintaan pembayaran kepada kantor wilayah pembedaran negara. 3. Tahap pengawasan APBN. A. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional, baik eksternal maupun internal pemerintah. B. Sebelum berakhirnya tahun anggaran, sekitar bulan November atau lainnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk rencana perhitungan anggaran negara. Dalam kurung RUU PAN, yang penting lambat dilakukan 15 bulan tersebut berakhir dengan pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Apabila hasil pemeriksaan berhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang ditujukan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK RUU PAN. B. Sebelum berakhirnya tahun anggaran, pemerintah melalui Menteri Keuangan pembuatan laporan bertanggung-jawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk rancangan perhitungan anggaran negara. Yang paling lambat dilakukan 15 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila hasil pelaksanaan perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, RUU PAN tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapat pengesahan menjadi UU Perhitungan Anggaran Negara tahun anggaran bersangkutan. 4. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 1. Presiden menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan meliputi kebijakan dalam bidang penerimaan negara, kebijakan dalam bidang pengeluaran negara, kebijakan defisit dan pembiayaannya. Presiden menyampaikan pidato pengantar RUU APBN beserta NK-nya dalam rapat paripurna DPR. Pemandangan
pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN beserta NK-nya. Jawaban pemerintah atas PU perangsang fraksi atas RUU APBN-nya beserta NK-nya. Pembahasan RUU APBN beserta nota keuangan atas perintah dengan panitia anggaran DPR RI. Pembicaraan TK2 atau pengambilan keputusan atas RUU APBN beserta NK-nya. Laporan panitia anggaran atas pembicaraan TK1 atau pembahasan RUU APBN. Mendapat hasil fraksi-fraksi atas RUU APBN. 5. Pelaksanaan dan realisasi APBN. 1. Daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIFA adalah dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di Indonesia. DIFA merupakan panduan bagi pejabat negara pengelola anggaran. Dan DIFA diuraikan program hasil indikator kinerja utama atau IKU, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan beserta keluaran kegiatan dan jumlah di mana tersebut dikelompokkan dalam 4 kelompok belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja lainnya. Dalam DIFA juga telah tersusun rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan dana dari bulan Januari sampai Desember tahun berjalan. 2. Fungsi adalah perwujud tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Penerapan klasifikasi fungsional, mendukung formalisasi dengan memberikan evaluasi kinerjanya. Tidak seperti klasifikasi sektoral yang cenderung mengalokasikan kepada sektor tertentu. Klasifikasi fungsional lebih menekankan fungsi yang dilakukan pemerintah, sehingga stakeholder dapat mengukur tingkat penghasilan pemerintah. Klasifikasi fungsi dan fungsional hanya dapat digunakan sebagai alat analisis, sedangkan anggaran pengeluaran disiapkan berdasarkan program-program yang telah diajukan oleh setiap kementerian negara atau lembaga. A. Pendapatan hasil pemerintah atas RUU APBN. Pengambilan keputusan atas RUU APBN. C. Pemerintah menyampaikan laporan realisasi sementara 1 dan progresi sementara 2 APBN selambat-lambatnya akhir Juli dan tahun berjalan. D. Pembahasan antara panitia penganggaran dengan pemerintah. F. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN. G. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. H. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan, dan antara jenis belanja. I. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih atau SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk membiayai anggaran yang berjalan. J. Laporan realisasi APBN negara. K. Laporan harus kas. I. L. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan, negara, dan badan lainnya. Pelaksanaan realisasi APBN di Indonesia secara umum. Pada tahun 2021 dilaksanakan secara responsif dan fleksibel sebagai instrumen utama dalam mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Secara umum, pelaksanaan APBN pada semester 1 2021 sejalan dengan
membaiknya aktivitas ekonomi dan pendukung kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi dampak pandemik, akselerasi pemulihan ekonomi. APBN menjadi luar biasa penting mendorong ekonomi dan ini salah satu ditunjukkan dengan belanja pemerintah yang menjadi motor pergerak di semester ini. Dalam pemerintahan Indonesia, strategi fiskal yang bersifat ekspansif dalam menjalankan kebijakan kontrasisiklikal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi terlihat dari peningkatan realisasi pelaksanaan APBN sampai dengan semester 1 2021. Realisasi pendapatan negara mencapai 8.806,9 triliun atau tumbuh 9,4%. Sementara realisasi belanja negara mencapai 1,17 triliun. Dengan mengembangkan pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit anggaran semester 1 tahun 2020 mencapai 283,2 triliun. Pembiayaan anggaran dilakukan sejalan dengan kebijakan kontrasisiklikal yang dilakukan pemerintah di semester 1 2021. Pemerintah melalui APBN 2021 telah bekerja keras dengan meningkatkan realisasi belanja negara dan telah responsif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan perdagangan, kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha penanganan COVID-19, terutama akselelerasi vaksinasi. Perbatasan mobilitas akan menentukan laju pemulihan ekonomi yang membutuhkan mobilisasi dana dan SDM. Dukungan pemerintah daerah melalui dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana eksekutif daerah, dan dana desa sangat penting dalam menangani COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi. Di tengah upaya keras untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan perekonomian nasional yang membutuhkan pembiayaan anggaran yang tidak sedikit, pemerintah melakukan pengelolaan pembiayaan anggaran secara hati-hati dan terarah dengan memanfaatkan saldo anggaran lebih dalam rangka mengendalikan defisit dan mencapai penurunan pembiayaan utang. Sekitar 219 triliun pembiayaan lebih rendah dari UU APBN. Ini hal yang bagus untuk mengurangi kenaikan utang yang semestinya 1,7 triliun menjadi karena penerimaan negara kita bagus, belanja negara absorpsinya optimal, dan kita lihat dari penggunaan sal yang kita pakai secara optimal dalam situasi saat ini. Oleh karena itu, instrumen APBN terus diperkuat untuk merespon dampak negatif peningkatan kasus COVID-19 kepada perekonomian. Ekspektasi pemulihan ekonomi perlu terus didorong, namun pengendalian pandemi termasuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan akan sangat menentukan laju pemulihan ekonomi ke depannya. Jadi selama ini pemerintah Indonesia sudah berusaha keras dalam mengatasi dan mengeluarkan APBN, dana-dana APBN kepada masyarakat. Sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan semuanya lancar begitu. Demikianlah penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.